Halo, selamat pagi anak-anak. Kita tetap sehat, tetap semangat meskipun kita di rumah, kita tetap bisa belajar lewat daring. Hari ini kita akan memulai belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu subtemanya ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, di dunia ini ada 2 hal, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Mengapa disebut makhluk hidup? Adakah yang tahu apa yang disebut makhluk hidup? Apa saja yang disebut makhluk hidup? Oh, benar. Manusia. Apalagi? Manusia. Terus hewan atau binatang. Apalagi? Tumbuhan. Ya, di sekitar kita banyak makhluk hidup. Kita tentunya tahu ciri-ciri dari makhluk hidup. Mengapa dikatakan hidup? Siapa yang tahu coba mengapa dikatakan hidup? Oh benar, bernafas ya, karena bernafas. Kita semua bernafas, manusia bernafas, hewan bernafas, tumbuhan bernafas ya, sehingga kita disebut makhluk hidup. Yang lain selain bernafas apalagi? Apalagi coba? Oh, bergerak. Betul, bergerak atau berpindah tempat, bisa jalan-jalan, bisa lari kalau manusia, mungkin kalau binatang bisa mencari makan, berjalan mencari makan. Kalau tumbuhan bisa tidak berpindah tempat, bisa tidak bergerak. Kalau tumbuhan tidak bisa berpindah tempat tetapi bisa bergerak dengan cara mengikuti sinar matahari. Kalau matahari dari timur, pasti tumbuhan itu akan cenderung menghadap ke timur gitu. Itu pergerakan tumbuhan. Apalagi selain bernafas dan berpindah tempat, siapa yang tahu? Membutuhkan makan. Betul, membutuhkan makanan dan minuman. Kita setiap hari makan dan minum itu supaya kita tetap hidup. Tumbuhan butuh makan, yaitu butuh pupuk, butuh air untuk minum. Hewan butuh air untuk minum, butuh rumput untuk makan. Itu adalah membutuhkan makanan dan minuman. Siapa lagi yang tahu selain bernafas, berpindah tempat, membutuhkan makan dan minum? Siapa yang tahu coba? Oh benar, bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang. Artinya dulu kita tuh masih kecil, masih digendong mama. Sekarang sudah kelas 3, sudah nanti besar, tua seperti Bu Kandi, itu bertumbuh ya. Berkembang, mungkin dulu kurus, sekarang makannya banyak jadi gendut gitulah. Itu seperti Pak Joko, mungkin kalau anak-anak tahu di sekolah itu ya, Bu Esti. Itu ya, bertumbuh ya. Selain bernafas, membutuhkan makan dan minum, berpindah tempat, membutuhkan berkembang biak, bertumbuh dan berkembang biak, apalagi peka terhadap rangsang. Nah, apa yang dimaksud peka terhadap rangsang? Anak-anak kadang-kala kita kalau ada lampu yang ada sinar yang silau itu, otomatis kita mengedipkan mata kita gitu. Jadi tidak kita kedipkan, tetapi otomatis mata kita itu berkedip gini. Nah itu adalah peka terhadap rangsang. Mungkin anak-anak tahu putri malu, tumbuhan putri malu yang seperti lamtoro itu kalau kita sentuh gini, tumbuhannya akan akan menipis gitu. Tadinya mekar gini, sekarang akan menipis. Itu adalah peka terhadap rangsang. Kemudian apalagi? Tadi bernafas sudah, tumbuh dan berkembang sudah, peka terhadap rangsang. Apalagi siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Berkembang biak. Ya, berkembang biak. Berkembang biak itu artinya menjadi banyak. Kalau mungkin anak-anak memelihara kucing itu hanya satu, lama-kelamaan kucing itu akan menjadi 2, akan menjadi 3. Lah itu namanya berkembang biak, mempunyai anak, mempunyai keturunan. Itu yang disebut berkembang biak. Masih ada satu lagi, siapa yang tahu coba? Untuk ciri-ciri makhluk hidup, menyesuaikan diri.
diri dengan lingkungan. Yo, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Apa maksudnya menyesuaikan diri dengan lingkungan, anak-anak? Ini kan musimnya tidak tentu ya, kadangkala ada hujan deras sehingga udaranya menjadi dingin. Kita menyesuaikan dirinya dengan apa? Aduh dingin, pakai jaket. Misalnya kalau udaranya panas, kita harus pasang AC atau kipas angin. Nah, itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Anak-anak pernah lihat beruang? Beruang itu kan bulunya tebal. Gunanya untuk apa? Untuk menahan dingin, menahan udara dingin. Nah, anak-anak, hari ini bisa kita simpulkan untuk ciri-ciri makhluk hidup. Coba siapa lagi yang masih ingat? Yang pertama tadi apa? Bernafas, berpindah tempat, memerlukan makan dan minum, berkembang biak, menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemudian peka terhadap rangsangan. Nah, tadi anak-anak sudah belajar dengan Bu Kanti tentang para ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu cirinya adalah bergerak, berpindah tempat. Nah, berarti makhluk hidup itu memiliki tempat untuk tinggal. Nah, makhluk hidup berpindah tempat, rumahnya tidak dibawa manusia contohnya, kecuali siput, makhluk hidup yang lain. Terus apalagi keong, apalagi yang punya rumah cangkang pasti dia akan bawa rumah. Rumahnya kemana-mana, orangnya makhluk hidupnya juga pasti ikut kemana-mana. Tetapi yang kita pelajari tadi tentang manusia, bahwa manusia itu berpindah tempat hanya orangnya saja, tempat tinggalnya tidak dibawa-bawa. Nah, anak-anak, kita lanjutkan yang materi hari ini yaitu tentang angka-angka. Ya, di sini Pak Jo punya angka 0, 1 sampai dengan angka 9. Nah, angka ini juga bisa punya tempat tinggal. Contohnya, di sini Pak Joko sudah siapkan 4 tempat untuk tempat tinggal angka-angka yang Pak Joko bawa di sini. Misalnya kita masukkan angka 3. Angka 3 kita masukkan di tempat 1. Angka 4 kita masukkan di tempat yang kedua. Nah, kemudian angka 7 Pak Joko masukkan di tempat yang ketiga. Kemudian angka 9 Pak Joko masukkan ke tempat yang keempat. Nah, angka-angka ini sudah ada di dalam tempat tinggalnya masing-masing. Di dalam pelajaran matematika, tempat ini kita namakan sebagai nilai tempat. Hari ini kita belajar nilai tempat yang pertama yaitu ribuan. Yang kedua ratusan. Dan yang ketiga puluhan. Dan yang keempat ada satuan. Nah, anak-anak, tempat tinggal angka-angka ini tidak boleh dipindah. Misalnya ribuan dipindah ke ratusan, begini. Ini tidak boleh. Tetapi yang boleh berpindah tempat itu hanyalah yang bertempat tinggal di dalamnya. Misalnya, di dalam sini tadi angka 4. Di ribuan ada angka 3. Angka 3 boleh berpindah tempat ke angka ke ratusan. Angka 4 tadi dari ratusan boleh berpindah ke tempat ribuan. Hanya tempatnya yang tidak boleh dipindah-pindah. Kalau angka yang bertempat tinggal di dalamnya boleh berpindah. Dengan demikian angka ini memiliki nilai yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat di sini ada angka 4. Di ratusan ada angka 3. Di puluhan ada angka 7. Di satuan ada angka 9. Kalau kita tulis, maka menjadi angka diurutkan 4, 3, 7, 9. Nah, pada tempat ini angka 4 menempati tempat apa? Ya, ribuan. Berarti kita tulis ini ribuan. Yang menempati angkanya adalah angka 4. Yang berikutnya, yang kedua tempatnya namanya apa? Ya, ratusan.
Kita tulis ratusan. Yang menempati angka berapa? Ya, betul, angka 3. Kita tulis 3. Kemudian tempat yang ketiga ada namanya ya, puluhan. Yang menempati angka ya, 7. Ya, 7. Yang berikutnya yang terakhir adalah angka 9. Menempati? Oh ya, satuan. Jadi kita tulis satuan itu angka 9. Nah, inilah nilai tempat tiap-tiap angka yang kita pelajari. Ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Sehingga kalau kita mau menyebutkan nama bilangan ini adalah sebagai berikut. 4 ribuan, kita ambil ininya. Jadi namanya misalnya 4 ribuan itu menjadi 4.000. Ribu nolnya berapa? Ya, 3. Kemudian ratusan nolnya berapa? Ya, 2. Puluhan? Ya, 1. Berarti angka 7 kasih 01 dan satuan tidak memakai. Ya. Menjadi 4.000 ditambah 300 ditambah 70 ditambah 9. Sekarang kita mau sebutkan namanya kalau begitu. Apa? Namanya apa ini? 4.000. Iya. 4.000. Kemudian ini ya, 300. Terus 70 9. Ya, jadi angka ini kita beri nama 4.379. Ya, sehingga nama bilangan kita sudah pelajari, tempatnya juga sudah kita pelajari. Anak-anak di rumah harus selalu berlatih, ya, sehingga oh ya, maaf, ini salah nulis Pak Joko, maaf, ini 79 ya, jadi namanya disesuaikan dengan tempatnya, ya, 4.379. Begitu anak-anak, angka juga bisa menempati sebuah tempat. Ingat, tempat tidak boleh dibawa pindah. Yang berpindah hanya angka yang ada di dalamnya. Selamat belajar, mencoba di rumah dengan teman, dengan orang tua supaya terampil belajar tentang angka. Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, mengenai pelajaran hari ini, kalian tadi sudah belajar dengan Bu Kanti tentang makhluk hidup dan dengan Pak Joko tentang bilangan. Nah, yuk anak-anak, mari kita menurunkan bilangan dari yang paling kecil. Oke, bilangan paling kecil yaitu angka 1. Terus yang kedua angka 2, yang ketiga angka 3 dan seterusnya. Oke, membahas tentang bilangan, Pak Adi jadi ingat lambang dasar negara kita. Itu apa anak-anak? Ada yang tahu lambang dasar negara kita? Ada yang tahu? Ya, oke, bagus. Pancasila. Siapa yang tahu artinya Pancasila? Panca itu berapa? Ada yang tahu? Ya, panca itu 5. Dan Pancasila. Sila itu sila, berarti apa? Ada 5 sila di dasar negara kita. Oke, membahas tentang sila pertama. Sila pertama ada yang tahu? Sila pertama itu apa? Sila pertama itu apa? Ada yang tahu? Ya, bagus. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tahu lambang dari sila pertama? Ada yang tahu? Ya, bagus. Lambang sila
pertama adalah lambang bintang. Kenapa lambang bintang hanya satu di sini di lambang sila pertama? Kok tidak banyak atau tidak 3 atau tidak 4 atau tidak 5? Karena kenapa? Karena di negara kita Indonesia hanya mengakui satu Tuhan yang Maha Esa. Ya, contohnya adalah kita menyebutkan adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, lanjutkan dari sila pertama untuk sila kedua. Apa bunyinya? Ada yang tahu? Ya, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa yang sudah tahu lambang dari sila kedua? Apa? Lambangnya dari sila kedua? Ya, bagus. Rantai emas. Rantai emas. Ini adalah lambang dari sila kedua. Karena bahas sila kedua, tadi lambang sila kedua itu rantai emas. Nah, ini gambarnya seperti ini, rantai emas. Siapa yang tahu artinya rantai emas? Kenapa Indonesia itu memilih rantai emas? Rantai emas itu Indonesia punya banyak suku, budaya, agama, itu di seluruh Indonesia ada banyak. Jadinya rantai ini mengabangkan kalau ragam suku budaya Indonesia tidak akan pernah putus. Jadinya tetap erat, gitu ya. Oke, membahas sila kedua sudah, dan ini melanjutkan untuk sila ketiga. Sila ketiga apa bunyinya anak? Ada yang tahu? Biasanya kalian selalu bunyikan atau kalian saat upacara, itu ya. Oke, sila ketiga bunyi apa? Oke, bagus. Persatuan Indonesia itu bunyi sila ketiga. Lambangnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Lambangnya adalah pohon beringin. Pohon beringin. Apa arti pohon beringin untuk bangsa Indonesia? Yaitu untuk mengayomi dan melindungi seluruh warga Indonesia atau seluruh warga negara Indonesia. Ya, selanjutnya kita akan membahas yaitu sila keempat. Ada yang tahu bunyi sila keempat itu apa? Ya, bagus. Sila keempat adalah bunyinya seperti ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bunyi sila keempat. Yang membahas tentang bunyi sila keempat, kita membahas juga tentang lambang sila keempat itu apa? Ada yang tahu? Lambang sila keempat adalah apa? Ada yang tahu? Ya, bagus. Adalah kepala banteng. Kenapa lambangnya kepala banteng? Karena banteng itu seekor binatang yang kuat dan pemberani. Dan itu dibaratkan dengan warga negara Indonesia. Itu karena warga negara Indonesia adalah warga yang kuat dan warga yang pemberani. Ya, baik. Kita lanjutkan untuk sila kelima. Sila kelima, ada yang tahu bunyinya seperti apa, anak-anak? Sila kelima. Sila kelima bunyinya seperti ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ya bunyi sila kelima. Baik, kita akan bahas tentang lambang dari sila kelima. Ada yang tahu? Siapa yang tahu lambangnya apa dari sila kelima? Ya, lambang dari sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas seperti ini. Ini gambarnya. Kenapa lambangnya padi dan kapas? Karena di Indonesia ini tanahnya luas, tanahnya sangat luas, dan kita sangat diberikan kesuburan dan kemakmuran. Ya, baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang sila, yaitu ada sila pertama sampai kelima. Kelima sila tersebut itu dinaungi oleh burung Garuda.
burung Garuda itu sebagai lambang negara kita. Ini gambarnya anak-anak. Jadi ada burung Garuda dan ada 5 sila. Dan 5 sila tersebut sebagai perisai bagi lambang negara Indonesia. Oke anak-anak, kelas 3A sama 3B, kita tadi sudah belajar sama Bu Kanti tentang perkembangan makhluk hidup, belajar sama Pak Joko tentang lambang bilangan, belajar sama Pak Ardi tentang Pancasila. Lain kali kita akan lanjutkan lagi pelajaran berikutnya. Selamat siang, jangan lupa selalu berdoa dan jaga kesehatan.